Ini adalah suatu kondisi kelainan saluran kemih pada bayi pada awal 10-11 minggu. Inilah awal nanti yang kelak akan berkembang menjadi kasus kegagalan ginjal, kerusakan ginjal, air ketuban habis. Ini kita lihat bayi ini tidak bisa mengeluarkan air kencing, jadi bagian perutnya itu seolah-olah berongga dan terisi oleh air kencing yang tidak bisa keluar sejak dia memfungsikan ginjalnya. Jadi ginjal bayi ya berfungsi sejak bayi itu ada. Tapi ini kondisinya bayi ini tidak bisa mengeluarkan air kencing sampai kandung kencingnya ini membengkak, membesar, dengan resiko bisa pecah, ginjalnya rusak, dan nanti lama-lama air ketubannya habis. Jadi ini suatu kasus lower urinary tract obstruction atau LUTO yang muncul dari awal 10 minggu dan terdeteksi sejak awal. Hanya permasalahannya kita untuk memasang selang misalnya pada bayi tidak mungkin kita pasang sejak bayi sekecil ini. Ini bayi masih kecil sekali. Salurannya yang kita lihat seperti ini hitam itu di tengah-tengah itu kandung kencing bayi yang tidak bisa mengeluarkan urin. Sekarang mau kita pasang sejak kapan? Kita tunda trimester kedua, ginjal bayi sudah terlalu rusak. Kita pasang di trimester awal tidak mungkin karena ukurannya tidak ada yang pas untuk bayi. Terlalu kecil bayinya. Sementara ini yang kita lihat bagian hitam itu adalah kandung kencing atau bladder, kandung kemih bayi yang tidak bisa mengeluarkan urin. Dan lama-kelamaan ya kandung kencingnya akan pecah. Begitu pecah ya infeksi pada bayi akan terjadi, bahkan ya sebelumnya nanti ginjal sudah rusak, lalu air ketuban habis. Jadi kasus-kasus seperti ini sebenarnya kasus yang irreversible dan cukup buruk prognosisnya. Andai bayi ini bertahan karena kan dia masih mendapatkan suplai dari ibunya, maka ginjal bayi sudah akan rusak, nanti kelak air ketubannya habis, bayinya tergencet dan bisa berakhir dengan kematian bayi sewaktu-waktu dalam kandungan. Jadi ini suatu kasus di mana saluran berkemihnya bayi ini rusak, tersumbat. Terapinya sebenarnya ya melancarkan salurannya keluar, karena ginjalnya sebenarnya tidak ada masalah, bisa memproduksi kencing. Sayangnya ujung saluran kencingnya ini buntu, jadi bayi ini nggak bisa berkemih. Ini seperti ini kita mengukur tuh nuchal thickness-nya dalam batas normal. Jadi sebenarnya ini bukan kelainan apapun pada bayinya, tidak ada masalah, hanya bayi ini tidak bisa berkemih, tidak bisa mengeluarkan air kencing. Jadi saluran kencingnya sumbat, makanya kandung kencingnya membesar, dan resikonya itu lama-kelamaan bisa pecah, ruptur, ginjalnya rusak, dan air kencingnya ini tidak bisa diproduksi, praktis air ketubannya tidak akan bertambah. Jantung sendiri tidak ada masalah, kondisinya pada bayi ini normal. Nah ini kita lihat jantungnya bayi normal, tidak ada masalah apa-apa. Jadi ya kita perlu memberitahu pada orang tua bahwa sekarang kondisinya bayi ini masih terlihat normal dan ya kandung kencingnya sudah membengkak begitu. Nanti prediksinya lama-kelamaan ya ketubannya habis, lalu kedua ginjalnya rusak dan air ketubannya akan habis sama sekali, kering. Jadi ini suatu kasus di mana terjadi lower urinary tract obstruction yang menyerang bayi sejak awal, di mana
bayi tidak bisa mengeluarkan kencing dan kandung kencingnya ini membengkak, membesar, dengan resiko bisa pecah, kedua ginjal kelak akan rusak dan air ketuban nanti habis. Jadi ini fase awal kerusakan ginjal mulai terjadi dan umumnya terjadi pada bayi laki-laki. Karena problemnya ini di ujung alat kelaminnya, jadi di burungnya ini nggak bisa mengeluarkan saluran kencing, jadi salurannya mampet. Andai dia terjadi pada minggu-minggu hamil tua, begitu lahir tinggal kita sunat atau sirkumsisi. Jadi terapinya bisa terjadi pada anak baru lahir sumbat namanya phimosis. Terapinya sederhana, disunat segera, kita buka saluran kencingnya yang tertutup itu. Tapi kalau bayinya dalam kandungan seperti ini, ya jelas tidak bisa kita sunat sekarang. Misalnya kita mau pasang selang kateter tusuk perutnya bayi, ya ukurannya kan tidak ada, bayi ini kan masih kecil sekali. Kemudian bila sudah kadung, sudah nanti trimester kedua kita mau coba pasang selang, ginjal bayi sudah keduluan rusak karena sudah sekian lama dia tidak bisa kencing, juga dilematis. Dan prognosisnya jelek karena nanti begitu masuk trimester kedua, air ketuban sudah tidak ada, habis karena bayi kan tidak bisa berkemih, habis sama sekali nanti. Begitu habis bayi tidak bisa bergerak, jadi posisi-posisinya bisa menimbulkan bayi yang cacat di fisiknya. Selama masih dalam kandungan dia masih dapat aliran darah dari si ibunya. Jadi perhatikan tuh bagian perutnya yang membesar hitam tuh isinya air kencing semua yang tidak bisa keluar. Harusnya kan air kencingnya keluar jadi air ketuban terus diminum bayi lagi. Jadi bayi bisa daur ulang, kemih, minum gitu. Jadi ini tidak cuma minum saja tanpa dia bisa kencing. Sayang sekali kondisi ini terjadi. Jadi inilah fase awal di mana lower urinary tract obstruction, istilahnya nanti prune belly syndrome atau megavesica, ini sudah mulai terlihat di 10 minggu. Kemarin ada kasus di mana sudah trimester kedua bayinya sudah besar, ginjalnya rusak dan kandung kencing bayinya sudah pecah. Namun bayinya masih tetap hidup di dalam kandungan. Hanya kan jelas prognosisnya sangat-sangat buruk. Jadi inilah suatu kondisi lower urinary tract obstruction, bayi tidak bisa berkencing, berkemih sejak awal dia masih masa-masa embrio penciptaannya. Terjadi sumbatan pada saluran kemihnya bayi. Yang kita lihat, yang kita tusuk, kita tunjuk ini kandung kencing yang buntu, bumpet. Jadi suatu kondisi yang sayang sekali prognosisnya sangat-sangat buruk.